There's not much to do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan selalu semangat. Ketemu lagi sama aku, ibu rumah tangga dengan 6 orang anak yang hobinya bersih-bersih rumah. Alhamdulillah sekarang ini aku mulai membiasakan diri untuk tinggal di pondok pesantren. Jadi 1 minggu 1 kali nginap di sini ya teman-teman. Setelah 1 malam menginap di sini, ini adalah kegiatan pagi hari lumayan produktif ya teman-teman. Karena di sini tuh walaupun rumahnya kecil, hanya 2 kamar, rumahnya itu ukuran 6 kali 6 meter, tapi untuk halaman itu luas banget. Tadi aku kerja bakti sama anak-anak santri juga di situ untuk membersihkan jalan. Itu banyak banget bekas-bekas pasir sama bekas batu-batu splitnya. Jadinya dibersihkan, si pasirnya itu dibuang ke tempat yang lebih rendah, jadi urukan gitu ya teman-teman. Setelah itu baru disemprot menggunakan air. Alhamdulillah suasana pagi di pondok pesantren ini terasa lebih menenteramkan menurut aku ya teman-teman, karena di sini tuh udaranya masih sejuk, kemudian bunyi burung-burung itu masih terdengar kicauannya. Karena di sini tuh agak sedikit jauh dari pemukiman warga gitu ya teman-teman. Kanan kirinya berupa lahan kosong yang banyak ditumbuhi sama tanaman liar. Jadi untuk teman-teman yang masih belum tahu kenapa rumah aku yang pertama itu mau dijual, itu karena untuk membangun pondok pesantren ini. Jadi kalau misalkan terjual, aku mau pindah ke rumah yang ada di sini. Jadi hidup apa adanya dulu, yang penting kita tidak punya hutang. Pada awalnya sebenarnya kita itu kan beli tanah 2000 meter di sini, udah dibayar secara kontan juga. Cuma memang yang punya tanah itu udah pada sepuh gitu teman-teman. Katanya nanggung di bawahnya itu ada lahan kosong yang masih dempet ke tanah kita seluas 1700 meter. Katanya udah biarin aja dulu diratain, karena memang tanahnya itu nggak rata ya teman-teman. Ini tuh di bawah jalan raya, kemudian pokoknya kalau misalkan diratain juga butuh biaya yang lumayan banget. Dulu aku ngeratain itu sekitar berapa hari gitu ya, menggunakan alat berat, dan 1 harinya lumayan gitu, bisa nyampe puluhan juta hanya untuk meratakan tanahnya aja. Nah sekarang udah hampir 1 tahun berlalu, kita juga kasihan ke orang yang nawarin tanahnya karena kelamaan gitu teman-teman. Kita nunggu penjualan tanah yang ada di kampung aku, tapi sampai sekarang itu belum ada yang beli. Udah hampir 1 tahun juga berarti ya, dari iklan yang pertama dulu sampai sekarang itu belum ada yang benar-benar langsung nyantol gitu. Tapi kalau untuk yang nanya-nanya pastinya banyak, udah ada yang nelpon, kemudian pokoknya banyak ya teman-teman. Cuma memang itu kayak tarik ulur di harga, kemudian ya yang namanya pembeli pasti pengennya lebih murah, kemudian kita yang jual juga kan menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga tentunya dengan harga yang di sana disesuaikan. Kalau misalkan harganya terlalu jatuh, kita sendiri pun nggak mau ya teman-teman, soalnya kan percuma kalau misalkan dijual tapi tidak mencukupi untuk membayar tanah yang ada di sini. Dan beginilah keadaan rumah aku yang ada di pondok pesantren. Rumahnya itu kecil mungil, sangat sederhana sekali. Kalau misalkan pengen dipercantik itu banyak banget PR-nya. Ini jauh banget dari kata estetik. Tapi ya aku sendiri nyaman-nyaman aja ya teman-teman. Walaupun rumahnya itu sederhana, yang penting bagi aku rumah itu bersih. Kalau anak-anak aku belum pada pulang dari pondok pesantren sih nggak kerasa ya teman-teman, nggak kerasa rumah ini kecil. Tapi kalau misalkan udah pada pulang mungkin sedikit kurang gitu, rumahnya kurang gede. Jadi kalau sekarang ini bisa 2 kamar di sini juga cukup untuk aku dan anak-anak. Malahan bisa lebih gitu teman-teman, lebih leluasa. Kalau misalkan anak-anak aku pada pulang dari pondok pesantren, nggak tahu ya, mungkin mereka pada nginep di kamar santri atau misalkan di mana.
Untuk bersih-bersih di sini tuh gerak cepat ya teman-teman, karena hari ini Minggu 10 September 2023. Ini merupakan hari yang spesial untuk warga Kabupaten Sukabumi. Karena ini merupakan hari ulang tahun Kabupaten Sukabumi yang ke-153. Dan kemarin kami seluruh warga yang ada di Kabupaten Sukabumi itu merasa kaget. Soalnya pas ada kejadian gempa di negara Maroko, kebetulan Bupati kita Pak Marwan itu lagi ada di sana. Jadi beliau bareng sama rombongan pemerintahan Kabupaten Sukabumi berada di Maroko, lagi dapat undangan atau menghadiri undangan konferensi internasional yang ke-10 tentang geopark. Jadi di Pelabuhan Ratu ini karena memang tempatnya itu sangat indah ya teman-teman. Ada pantai, kemudian di pantainya itu yang bikin unik, ada satu wilayah di dekat pantai itu banyak terdapat air terjun yang bagus-bagus banget. Bahkan keindahannya itu udah diakui sama dunia gitu ya teman-teman. Dan alhamdulillahnya Bapak Bupati sama rombongan dapat kabar lagi, alhamdulillah baik-baik saja di sana. Dan bahkan Bapak Bupati ini ikut membantu katanya ketika di sana pada saat kejadian itu lumayan gede banget. Di sana banyak warga-warga yang katanya tidurnya di luar hotel. Mungkin kan di sana kan rumah-rumah orang-orang luar negeri itu pada tersusun ke atas, beda sama kayak kita ya teman-teman. Kalau kita di kampung-kampung ya rumah satu-satu gitu, nempel di tanah satu-satu. Kalau di luar negeri itu kebanyakan rumahnya bersusun, jadi mereka itu nggak ada, mungkin menurut aku kalau kita selalu ada pajak bumi dan bangunan, kalau mereka mungkin pajaknya cuma bangunan doang, soalnya nggak nempel di bumi, nggak nempel di tanah. Dan beginilah kemeriahan karnaval di hari jadi Kabupaten Sukabumi ini, tepatnya di depan Masjid Agung Alun-Alun Pelabuhan Ratu. Ini yang ikut serta itu anak-anak sekolahan dari berbagai sekolah yang ada di wilayah 4 Pelabuhan Ratu, kemudian mungkin ada juga di wilayah lain ya teman-teman, satu kabupaten gitu. Nah ini dia berbagai macam kreasi, pokoknya ini unik-unik banget semuanya. Ini salah satu kostum menjelang 2024 ya teman-teman, seperti biasa karena mau pemilihan presiden, jadi mereka juga menggunakan kostum tentang presiden, calon-calon presiden mungkin kayak gitu. Ini mulai karnavalnya itu setelah zuhur, jadi jam 1 baru start, mungkin selesainya itu pas asar. Dan ini yang membuat aku terkagum-kagum ngelihat kostum ya teman-teman, ternyata peralatan rumah tangga bisa dibikin kostum kayak gitu, bagus banget, pokoknya kreatif. Ini juga ada baju-baju dari bahan-bahan bekas seperti plastik, koran, pokoknya teman-teman lihat sendiri deh bagaimana kemeriahannya. Kalau untuk anak sekolah SD itu dibatas ya teman-teman yang ikut, jadi untuk kelas 4, 5, sama 6. Kalau kelas 1, 2, 3 itu nggak diperbolehkan ikut, soalnya ini tuh di siang hari, di saat memang musim kemarau lagi panas-panasnya gini. Tadi juga banyak belum berangkat udah pada lelah duluan, bahkan katanya ada juga yang pingsan. Karena di daerah aku Pelabuhan Ratu itu ada satu budaya tentang hari nelayan, biasanya terpilih di antara sekolahan-sekolahan itu ada ratu nelayannya.
Tadi pun ada ya teman-teman yang mungkin jadi finalis kemarin Putri Nelayan. Nah, ini adalah salah satu totalitas dari peserta karnaval. Mereka sampai tiduran di jalan aspal ya teman-teman. Capean. Bangun, bangun. Ih, bagus. Dena, Dena. Dan ini sebenarnya banyak yang nggak aku video juga ya teman-teman, karena saking panjangnya ini karnaval. Dari jam 1 mulai sampai jam 4 kayaknya baru selesai. Aku pulang duluan soalnya anak aku yang SD udah selesai karnavalnya. Aku susul kembali ke sekolahan. Jadi setelah dari sini tuh langsung pulang ke sekolahan masing-masing biar nanti nggak pusing orang tuanya. Jadi kalau misalkan udah sampai ke sekolahan, nunggu sampai dijemput sama orang tua, baru mereka diperbolehkan pulang. Kalau misalkan belum dijemput sama orang tua, mereka mungkin bertahan dulu di sekolahan. Nah, kalau yang ini bukan sekolahan tapi antar warga gitu ya teman-teman. Ini dari Kampung Badak Putih. Jadi mereka bawa simbolnya badak berwarna putih. Kemudian ada juga ini kambing. Nggak tahu mungkin kampungnya namanya kambing gitu ya teman-teman. Nah, kalau ini dari Kampung Nelayan. Nah, tadi ketemu lagi sama finalis Ratu Putri Nelayan gitu ya teman-teman. Jadi ciri khasnya bajunya warna hijau, menggambarkan Putri Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan, tepatnya di Pelabuhan Ratu.
Semangat ke jeduk ya. Sebelum videonya berakhir, dengan penuh kebanggaan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-153 untuk Kabupaten Sukabumi. Semoga semakin berjaya. Dan juga aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah ngikutin videonya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan selalu ada manfaat yang bisa diambil. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.